Saya Desi Salviani, Anda sedang menyaksikan News Update Warta Kota. Pemerintah kembali membongkar pagar laut di perairan Tangerang pada Rabu 22 Januari. Aparat gabungan TNI AL, Kementerian Kelautan, Polair, hingga nelayan terjun untuk membongkar pagar yang terbuat dari bambu tersebut. Mereka berkumpul di pos TNI Angkatan Laut di Tanjung Pasir sebelum menuju ke laut. Sebanyak 900 aparat gabungan dikerahkan dalam pembongkaran pagar laut. Dirjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP Pung Nugroho Saksono mengapresiasi masyarakat yang ikut membongkar pagar laut hari ini. Dalam pembongkaran pagar laut, TNI AL menerjunkan sejumlah alutsistanya seperti 3 unit tank amfibi. Tank amfibi ini digunakan sebagai kendaraan VVIP. Beberapa pihak turut menerjunkan kapal-kapal penjaga pantai dan kapal patroli. Dari arah tempat pelelangan Ketapang, puluhan kapal nelayan yang bersama-sama membongkar pagar laut nampak berlayar bersamaan. Setelah sampai ke tengah laut, para nelayan juga terlihat bersemangat menuruntuhkan pagar laut yang terbuat dari cerucuk bambu tersebut. Pencabutan pagar itu pun dimulai dari Kecamatan Maup dan akan dilanjutkan hingga ke Pulau Cangkir, Kecamatan Kronjo. Sebelumnya pembongkaran sudah dilakukan sejauh 2,5 km di kawasan Tanjung Pasir. Namun kali ini pembongkaran akan dilakukan secara massal. Satu di antara sejumlah nelayan, Uli, mengatakan dia tidak bisa memastikan berapa banyak nelayan yang ikut membantu proses pembongkaran ini. Meski demikian, dari pihak nelayan sendiri mengerahkan kurang lebih sebanyak 200 hingga 300 kapal membantu jalannya proses pembongkaran. Para nelayan sangat berterima kasih dengan dilaksanakannya pembongkaran pagar di laut ini. Hal itu dikarenakan eksistensi pagar di laut berdampak pada meningginya modal untuk melaut, sedangkan pendapatan hasil tangkapan laut menurun. Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Pramono Anung dan Rano Karno berencana memangkas hari kerja ASN di lingkungannya. Semula hari kerja karyawan ASN Pemprov DKI dari 5 menjadi 4 hari kerja, namun dengan kondisi tertentu. Hal ini disampaikan pengamat tata kota juga bagian tim transisi Pramono Dul, Nirwono Yoga, yang menyebut ide ini sudah diterapkan di berbagai kota di dunia, seperti kata Nirwono di kota-kota Eropa. Meski demikian, kebijakan pemangkasan jam kerja ini tak akan dilakukan terus-menerus sepanjang waktu. Menurut rencana, kebijakan ini hanya akan diterapkan saat puncak musim hujan, di mana biasanya intensitas hujan yang mengguyur Jakarta cukup deras. Kebijakan serupa pun disebut Nirwono sejatinya sudah pernah diterapkan di era kepemimpinan penjabat atau PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. Saat itu imbauan bekerja dari rumah atau work from home atau WFH diberikan saat polusi udara di Jakarta semakin parah. Akademisi dari Universitas Trisakti ini menambahkan, ide ini bakal lebih dulu dimatangkan oleh Pramdo sebelum benar-benar diimplementasikan di masyarakat.
Sungai Tuntang di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah meluap karena curah hujan yang tinggi sejak Senin 20 Januari malam. Akibatnya desa Papanrejo, Gubuk, dan Grobogan terendam banjir hingga ketinggian 1 meter. Sejumlah wilayah pun terisolasi karena air yang terus naik. Perangkat desa Papanrejo Purnomo mengatakan ada 5 rumah yang hanyut dalam peristiwa banjir tersebut. Bahkan banjir besar ini juga menyebabkan rel kereta api amblas. Akibatnya kereta dari Jakarta menuju Surabaya tak bisa melintas. Manajer Humas Daop 4 Semarang KAI Franoto Wibowo menuturkan hingga Rabu 22 Januari jalur tersebut masih tak bisa dilewati kereta api. Rel sepanjang 100 meter amblas hingga kedalaman 3 meter di kedua jalur. Proses perbaikan ini melibatkan puluhan petugas prasarana KAI Daop 4 Semarang yang didukung oleh tenaga bantuan eksternal agar pemulihan dapat dilakukan dengan lebih cepat. KAI saat ini tengah melakukan upaya untuk memperbaiki rel tersebut. Selain itu, pihak KAI meminta maaf atas gangguan ini. Selain itu, hujan lebat juga membuat 4 titik tanggul di Desa Batur Agung, Kecamatan Gubuk jebol. Ratusan rumah diterjang banjir bandang dan belasan diantaranya hancur. Miliarder Elon Musk dikecam setelah memberikan gerakan tangan yang dianggap mirip salam hormat Nazi. Gestur salam fasis khas Nazi Jerman itu ditunjukkan saat Musk berbicara di acara pelantikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Senin 20 Januari. Gerakan tangan Musk memicu perdebatan karena bentuk tangannya lurus separuh diangkat seperti salam hormat Nazi. Kritikan datang dari Kanselir Jerman Olaf Scholz hingga Partai Demokrat. Bahkan ada yang menyebut salam Elon Musk itu sebagai gerakan yang menjijikan. Setelah mendapat kritikan luas, Musk akhirnya buka suara. Ia tak mengungkapkan secara jelas alasan atau tujuan dari gestur tangan salam Nazi yang dilakukannya itu. Namun ia mengecam perbandingannya dengan Nazi sebagai trik yang kotor. Hormat atau salam Nazi merupakan sebuah tanda yang dipakai dalam penyambutan di Jerman era Nazi. Kini penghormatan Nazi dianggap tindakan kejahatan karena sejarah kelam penuh darah. Bahkan salam itu dilarang di sejumlah negara di dunia.
Sebuah tragedi memilukan terjadi ketika kebakaran melanda Hotel Grand Kartal, sebuah resort ski populer di kawasan Kartalkaya, Bolu, Turki. Kebakaran yang berlangsung pada Selasa 21 Januari dini hari menyebabkan setidaknya 76 orang tewas, termasuk anak-anak dan keluarga. Sementara 51 orang lainnya mengalami luka-luka. Satu orang menerima perawatan di ruang perawatan intensif dan 17 orang telah dipulangkan. Kebakaran ini juga membuat sejumlah tamu nekat melompat dari jendela untuk menyelamatkan diri. Kronologi kejadian dan upaya penyelamatan insiden terjadi saat hotel yang memiliki 12 lantai sedang dalam masa liburan sibuk dengan 234 tamu yang menginap. Awalnya jumlah korban dilaporkan 10 orang, namun Kementerian Dalam Negeri Turki mengatakan jumlah korban meningkat drastis dalam beberapa jam setelahnya. Hingga saat ini, total korban tewas mencapai 76 orang, termasuk 2 tamu yang kehilangan nyawa saat mencoba menyelamatkan diri. Seorang instruktur ski yang berada di lantai 2 hotel saat kebakaran terjadi, Necmi Kepchetutan, berhasil menyelamatkan diri melalui ruang ski dan membantu proses evakuasi. Rekaman yang beredar menunjukkan tamu hotel menggunakan kain linen untuk diikat di jendela untuk melarikan diri. Menurut Kepchetutan, beberapa anggota keluarga pemilik hotel berada di lokasi saat kebakaran terjadi. Sementara itu, petugas pemadam kebakaran membutuhkan waktu 12 jam untuk memadamkan api. Sebanyak 267 petugas dikerahkan ke lokasi, namun jarak hotel dari pusat kota Bolu dan kondisi cuaca yang sangat dingin menyebabkan keterlambatan dalam penanganan kebakaran.